ada sebuah tujuan yang Tuhan sudah tetapkan atas keberadaan kita di dalam dunia ini. Apapun kisah di balik kelahiran kita, entah kita lahir dari suku Jawa, kita lahir dari suku Sunda, kita lahir dari suku Batak, entah kita lahir dari suku Chinese, ada sebuah tujuan atau destiny ilahi yang Tuhan sudah tetapkan dan Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Apa itu destiny? Destiny adalah sesuatu yang direncanakan Tuhan atas hidup kita. Sebelum kita lahir ke dalam dunia ini, Tuhan sudah merencanakan semuanya. Tuhan mengingatkan kepada Nabi Yeremia di dalam Yeremia 1 ayat yang ke-5. Sebelum Yeremia lahir ke dalam dunia ini, Tuhan sudah mengenal Yeremia dan Tuhan sudah menetapkan Yeremia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Sama halnya dengan kita. Sebelum kita lahir ke dalam dunia ini, Tuhan sudah mengenal kita dan Tuhan sudah menetapkan kita untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tetapi destiny itu tidak mutlak. Kenapa? Karena di dalam hubungan kita dengan Tuhan ada yang namanya pilihan. Tuhan menciptakan manusia, Dia memberikan manusia itu kehendak bebas. Dan pilihan kita itu yang akan menentukan kehidupan kita. Pilihan kita itu yang akan menentukan destiny kita. Destiny yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita itu tergenapi atau enggak. Tergantung dari kitanya sendiri. Kitanya mau memilih berada di jalurnya Tuhan atau jalur kita sendiri. Memang gak gampang untuk kita berada di jalannya Tuhan, jalurnya Tuhan itu gak gampang. Banyak hal yang harus kita lewati. Tetapi Tuhan berjanji ketika kita melewati segala rintangan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan Tuhan sendiri akan membuka jalan buat kita. Dan disitulah kita bisa mengenal Tuhan kita. Oke, dari awal mula manusia diciptakan itu menjadi serupa, segambar dengan Tuhan. Untuk apa Tuhan menciptakan kita? Untuk menjadi partnernya Allah, yaitu supaya manusia memerintah dan menguasai bumi. Di dalam Kejadian 1 ayat yang 26 boleh dibaca sendiri bahwa Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi karena manusia memilih untuk mengikuti keinginan dagingnya dan memilih mengikuti perkataan ular itu daripada perkataan Tuhan, maka manusia kehilangan gambar dirinya atau destiny-nya atau identitasnya di hadapan Tuhan. Manusia lupa bahwa dia diciptakan untuk menguasai dunia karena manusia melanggar perintah Allah dan hidup di dalam dosa. Contohnya siapa? Adam dan Hawa. Ketika Tuhan memberikan perintah kepada Adam, janganlah kamu memakan buah yang di tengah itu. Ketika kamu makan buah pohon pengetahuan ini, maka kamu akan mati. Dan ada sebuah ular yang dia memutarbalikkan fakta yang dari Tuhan. Itu apa? Kalau kamu makan gak apa-apa. Dan akhirnya manusia itu dia terkecoh dan memilih untuk mengikuti perkataan ular itu daripada perkataan Tuhan. Itulah sebuah pilihan. Sama halnya dengan kita. Kita mau memilih yang mana? Kita mau memilih untuk berada dalam perkataan Tuhan, perintah Tuhan atau enggak. Itu tergantung pilihan dari kita sendiri. Oke, ada 3 hal yang iblis kerjakan dalam hidup kita. Pertama, dia mencuri. Apa yang iblis curi? Yaitu tadi, identitas kita dicuri, gambar diri kita di hadapan Tuhan dicuri. Dan yang kedua, iblis membunuh. Apa yang iblis bunuh? Talenta kita, keberanian kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Iblis bunuh. Dan setelah iblis sudah membunuh itu, maka iblis akan membinasakan kita. Iblis berkata, engkau gak berharga, engkau ini gak bisa ngapa-ngapain, Tuhan gak sayang sama kamu dan semuanya. Dan itu yang akan membinasakan kehidupan kita. Hari-hari ini, di hari-hari terakhir ini, saya mau mengingatkan kepada saudara dan saya di dalam Yohanes 1 ayat yang kedua, bahwa barang siapa percaya dalam namanya, nama Yesus, maka kita diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kalau kita ada anak, berarti kita adalah ahli waris Bapa yang menciptakan seluruh dunia ini, dan kita adalah anaknya. Kalau kita anak, adalah kita ahli waris dunia ini. Jadi kita diberikan kuasa untuk memerintah dunia ini. Kembali lagi ke dalam Kejadian 1 ayat ke-26. Dan yang kedua, setelah kita menjadi anak-anak Allah,
Firman Tuhan mengingatkan kita kembali melalui Filipi 3 ayat yang ke-20. Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi bahwa warga kerajaan kita adalah warga kerajaan surga. Hidup kita di dunia ini hanya sementara. Kerajaan kita sesungguhnya berada di dalam kerajaan surga. Hidup kita sesungguhnya berada di dalam kerajaan surga. Kita di dunia ini hanya sementara karena ada sebuah tugas yang Tuhan sudah rencanakan, yang Tuhan sudah tetapkan dalam kehidupan kita. Yuk, mari teman-teman, siapapun, mari sadar dan bangkit bahwa kita adalah anak-anak Allah dan warga kerajaan surga yang akan memerintah atas dunia ini. Setelah kita mengetahui identitas kita bahwa kita adalah anak-anak Allah dan warga kerajaan surga, ada sebuah tugas yang harus kita selesaikan. Yang pertama, memberitakan Injil dalam Markus 16 ayat 15 dan 18, bahwa kita diperintahkan untuk memberitakan Injil kemanapun kita berada, untuk memberitakan keselamatan atas dunia ini. Dan yang kedua, di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20, bahwa kita disuruh untuk menjadikan semua bangsa itu murid Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka dan baptislah mereka. Jadi ada sebuah tugas yang Tuhan sudah rencanakan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan sudah memberikan kita kuasa dan otoritas untuk memerintah atas dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.